Somad, pemuda desa yang kala itu sedang memiliki tekad, memiliki kemauan, memiliki tujuan yang kuat untuk bisa memiliki ilmu kebatinan. Somad, pemuda kampung yang berada di pelosok jauh Jawa Tengah, dengan tekad bulat mengukuhkan niatnya, apapun resiko, apapun ritual untuk mendapatkan sebuah ilmu kebatinan ia tempuh. Setelah proses sekian lama berkunjung dari informasi-informasi yang ia dapat, perjalanan mencari guru spiritual, kegagalan demi kegagalan, tak menyurutkan niatnya, tak mengendurkan hasratnya untuk dapat menguasai ilmu kebatinan. Somad, pemuda biasa yang dari kampung, tetap bertekad bulat untuk mencari sang guru. Berbekal informasi dari teman dan kawannya, terdengar sebuah kisah dan cerita bahwa di pelosok Jawa Timur ada seorang guru spiritual yang mana Somad harus bertemu dengan sang guru. Singkat cerita, sang Somad menuju kota Surabaya. Berbekal alamat yang diberikan oleh kawannya, seorang Somad dengan tekad yang bulat akhirnya menuju tempat tersebut. Perjalanan diawali dengan naik bus, kemudian sampailah Somad di terminal. Tak menunggu waktu lama, Somad langsung melanjutkan perjalanannya. Jauh di pelosok mengarah ke hutan, bukit. Akhirnya sampailah Somad ke tempat tujuan yang mana biasa dipanggil Kiai Langitan. Kisah ini terjadi pada tahun 2023. Kisah nyata ini asli dan otentik, dapat dipertanggungjawabkan. Singkat cerita, setelah Somad sampai di tempat tujuan, melihat suasana perkampungan yang hanya beberapa rumah di lereng perbukitan, masuklah Somad ke sebuah rumah yang sangat sederhana, menyapa sesepuh yang memiliki karismatik, yang memiliki suatu tanda beda dengan orang lain. Singkat cerita, Somad bertemu dengan sosok kiai yang biasa dipanggil Kiai Langitan. Tanpa basa-basi, Somad menyampaikan apa yang menjadi hajat dan tujuannya. Tak kenal lelah, tanpa harus istirahat, Somad seolah-olah menggebu-gebu akan hausnya ilmu yang nantinya akan bermanfaat bagi dirinya dan juga keluarganya dan juga mungkin orang lain. Wahai guru, izinkan bimbing saya. Wahai guru, terimalah saya sebagai murid. Wahai guruku, izinkan saya menimba ilmu dari engkau. Ucap Somad kepada sang sesepuh, ucap Somad kepada kiai tersebut. Singkat cerita, lantas sang kiai bertanya kepada Somad, "Nger, opo kang dadi kekarepamu? Mungkin lantaran doaku yang Tuhan Yang Maha Esa akan mengabulkan hajatmu." Lantas sang guru bertanya kepada Somad, "Wahai anak muda, apapun yang kau inginkan, apapun yang jadi hajatmu, aku lihat tekadmu begitu kuat dan bulat. Insya Allah, jika Allah menghendaki apa yang jadi tujuanmu, maka akan terkabul. Dengan syarat, apapun yang aku perintahkan, kamu jalani. Jika nanti gagal, kamu ulangi. Jika nanti gagal lagi, tergantung bagaimana tekadmu untuk meraih sesuatu yang kamu impikan." Wahai anak muda, apa yang menjadi tujuanmu? "Mohon maaf guru, saya ingin menimba ilmu agar bisa mendapatkan atau menarik benda pusaka. Mohon maaf guru, izinkan saya belajar ilmu untuk bisa menerawang, melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Wahai guru, izinkan saya belajar ilmu kebatinan agar dapat bermanfaat untuk diri saya dan juga keluarga saya atau bahkan orang-orang yang berada di sekitar saya." Lantas sang guru menyampaikan kepada Somad, "Wahai anak muda, Nger, baiklah kalau memang tekadmu sudah kuat. Sekarang kamu pulanglah dulu, minta restu dan izin orang tua kamu.
Nanti hari Selasa kembali ke sini dan bawalah sapu lidi yang pernah dipakai atau sapu lidi bekas yang pernah digunakan untuk aktivitas rumah tangga. Kemudian jangan lupa membawa minyak melati dan juga minyak kantil. Tanpa berpikir panjang, setelah mengucapkan rasa terima kasih kepada sang guru, kemudian Somad berpamit untuk pulang sesuai dawuh sang guru tersebut. Wahai guruku, saya berterima kasih sekali. Wahai guruku, saya akan kembali pulang untuk meminta restu dan izin orang tua saya dan akan kembali membawa apa yang guru perintahkan terhadap saya. Singkat cerita, Somad kembali pulang. Sehari setelahnya akhirnya Somad telah sampai rumah. Begitu sampai rumah, Somad berbicara kepada orang tuanya, ibu dan bapaknya. Setelah bicara, kemudian Somad mengutarakan apa yang menjadi hajatnya dan apa yang menjadi titah gurunya. Wahai ibu, wahai bapak, izinkan saya untuk menimba ilmu kepada sang guru saya untuk beberapa waktu yang mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya tidak pulang. Sang ibu menanyakan, "Ger, opo to sing nduk kekarepke?" Somad menjawab, "Saya ingin belajar ilmu kebatinan. Wahai ibuku, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya kelak dan juga keluarga dan mungkin orang-orang di sekitar saya." Sang ibu, sang bapak memberi restu. Akhirnya, selang beberapa hari kemudian, Somad kembali melanjutkan perjalanannya menuju kota Surabaya. Dengan naik bis, sampailah di kota Surabaya. Di terminal, si Somad istirahat sebentar di musola. Kemudian waktu menjelang sore melanjutkan perjalanan menuju ke rumah sang guru. Selepas maghrib, Somad akhirnya sampai dan singgah di rumah sang guru. Setelah sampai di situ ada tamu gurunya 2 orang. Somad menunggu untuk dipanggil gurunya. Akhirnya jam 11 malam kedua tamu sang guru pamit untuk pulang. Kemudian Somad berkesempatan untuk bicara dengan sang guru. Somad menyampaikan, "Wahai sang guru, saya telah membawa sapu lidi bekas. Wahai sang guru, saya telah membawa minyak kantil. Wahai sang guru, saya telah membawa minyak melati. Mohon izin sang guru, bimbing saya. Mohon izin sang guru, izinkan saya untuk menimba ilmu, untuk belajar pada engkau wahai guru." Tak butuh waktu lama, sang guru memberikan arahan kepada Somad. "Ger, setelah nanti jam 12 malam, mandilah engkau di sumur samping situ." Kebetulan di kediaman sang guru, di dekat hutan, di perbukitan, ada sumur tua yang sumbernya dari mata air pegunungan. Biasa disebut sendang. Jangan lupa nanti ketika kamu mandi ritual, berdoalah apa yang menjadi keinginanmu dan apa yang menjadi hajatmu. Perintah sang guru. Kemudian jangan lupa buatlah mandi minyak tersebut, buatlah mandi. Kebetulan dari rumah sang guru ini ada sebuah bukit kecil di samping rumah yang mana di bawahnya ada sebuah sumur tua yang sumber mata airnya dari pegunungan. Biasa disebut sendang sumur. Jangan lupa Ger, minyak yang kau bawa itu siramkan di atas kepalamu pada saat pertama kali kamu mengguyur air tersebut. Kemudian untuk minyak yang kedua, yaitu minyak kantil, basuhkan ke mukamu, basuhkan ke dadamu, basuhkan ke tanganmu dan juga kakimu. Perintah sang guru. Tak berpikir panjang, Somad menjawab, "Sendika dawuh, wahai guruku." Setelah itu Somad berjalan menuju
bukit kecil di samping rumah gurunya yang kelihatan samar-samar di dalam kegelapan. Sang Somad langsung menanggalkan semua pakaiannya di dalam kegelapan. Tak lupa apa yang menjadi perintah gurunya, membasuhkan minyak ke mukanya, membasuhkan minyak ke dadanya, kemudian ke tangannya serta ke kakinya. Kemudian untuk minyak melati dia kucurkan di atas kepalanya, tepat di atas embun-embunnya. Tak lupa Somad mulai berdoa apa yang menjadi hajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Gusti, hamba mohon. Ya Allah ya Gusti, hamba niat mandi ritual sesuai apa yang diperintahkan guru saya. Sehabis mandi selang setengah jam, sang Somad kembali menemui gurunya di pendopo kecil, pendopo sederhana yang terbuat dari bambu dan atapnya terbuat dari daun pohon kelapa. Di situ Somad mendapat arahan dan juga mendapat sedikit wejangan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ger, nanti jam 2 naiklah kamu ke bukit belakang rumah tersebut. Di situ ada pohon besar. Bermeditasilah di situ kamu sampai dengan waktu menjelang fajar, sampai terdengar suara azan berkumandang pada saat tanda masuknya sholat subuh. Sang guru memerintahkan kepada Somad. Kebetulan di rumah sang guru ada sebuah bukit yang sama-sama dalam kegelapan diterangi sinar bulan kelihatan dari pendopo yang ia duduki bersama gurunya. Sang guru kembali memerintahkan, Ger, saat meditasi nanti sebelum engkau mulai berdoalah apa yang menjadi hajat dan juga keinginanmu. Dan ulangi kamu membaca bismillah, syahadat serta sholawat serta istighfar berulang-ulang sebanyak mungkin sampai engkau mendengar waktu sholat subuh adzan yang dikumandangkan dari masjid jauh sana. Tanpa banyak tanya, sang Somad mohon izin meminta restu kepada gurunya. Wahai sang guru, terima kasih. Wahai sang guru, hamba izin untuk berangkat sekarang juga. Seolah tak mengenal lelah, seolah menunjukkan tekad dan kemauan yang kuat, Somad berjalan kaki menuju bukit sesuai dengan perintah sang guru. Sesampainya di sana, sang Somad segera memanjatkan doa untuk memulai meditasi. Seolah waktu berjalan dengan cepat, meditasi Somad tak terasa hingga terdengar suara lirih merdu adzan berkumandang dari masjid yang lokasinya jauh dari tempat ia berada. Dengan terdengarnya suara azan tersebut pertanda bahwa Somad mengakhiri meditasinya sesuai dengan apa yang menjadi perintah sang guru. Bergegas Somad berjalan menuruni bukit untuk kembali menemui sang guru. Sesampainya di pendopo, sang guru sudah menunggu. Kemudian sesampainya di kediaman sang guru telah menunggu di musola sederhana yang ada di samping rumah sang guru. Kebetulan di rumah sang guru itu ada pendopo kecil dan juga musola yang sangat sederhana yang terbuat dari pohon bambu bercampur dengan batang pohon kelapa yang digunakan untuk sholat berjamaah kepada siapapun yang kebetulan singgah di rumah sang guru. Akhirnya sang Somad melakukan sholat berjamaah, sholat subuh bersama sang guru. Setelah selesai sholat, sang guru memerintahkan dawuh selanjutnya kepada Somad. Ger, setelah sholat subuh nanti kamu ngisi kolah yang ada di samping musola ini, kemudian padasan itu
ialah tempat wudhu di desa atau di kampung yang terbuat dari tanah. Kalau kecil itu namanya kendil, kalau besar itu namanya kelenteng. Kemudian setelah nanti terisi penuh, baik bak kolah maupun tempat wudhu tersebut, kamu bersihkan halaman ini, kamu bersihkan musola ini, kamu bersihkan pendopo tersebut dengan sapu lidi yang telah kamu bawa dari rumah itu. Perintah sang guru. Tak banyak tanya, sang somat hanya menyampaikan, baik sang guru, sendika dawuh, saya laksanakan. Akhirnya setelah menjelang matahari mulai nampak, sang somat memulai aktivitasnya untuk hari pertama di rumah sang guru, mengisi kolah dan juga bersih-bersih. Ternyata kolahnya lumayan besar, hingga 2 jam somat mengisi bak tersebut, akhirnya penuh dengan air. Perlu diketahui bahwa airnya diambil dari sumur yang ada di dekat bukit tersebut, yang sumbernya dari pegunungan yang mana disebut Sumur Sendang. Setelah menyelesaikan kegiatan mengisi kolah, dilanjutkan bersih-bersih halaman, bersih-bersih musola, dan juga bersih-bersih pendopo dengan sapu lidi yang ia bawa sesuai dengan perintah sang guru. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi, kemudian somat menghadap sang guru untuk menerima titah selanjutnya. Sang guru memerintahkan, "Ger, kamu istirahat dan tidurlah sampai nanti menjelang sholat luhur kita sholat berjamaah." Sesuai dengan perintah sang guru, somat beristirahat dan akhirnya tertidur di dalam musola yang sederhana tersebut. Sampai pada akhirnya waktu menjelang luhur, sang somat dibangunkan oleh sang guru untuk sholat berjamaah. Singkat cerita, setelah sholat berjamaah, somat kembali diperintahkan oleh sang guru, "Wahai somat, kegiatanmu lanjutkan dengan mencari rumput untuk memberi makan hewan ternak saya." Kebetulan sang guru ini memiliki ternak kambing yang jumlahnya 4 ekor. Jadi sang somat diperintahkan oleh gurunya untuk mencari rumput untuk memberi hewan ternak peliharaan sang guru. Akhirnya somat menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan sang guru. Sang guru berpesan, "Kembalilah kamu sebelum waktu sholat asar. Nanti kita akan sholat berjamaah," kata sang guru. Tanpa berpikir panjang, somat mulai mengambil tempat keranjang biasa untuk orang mencari rumput di kampung. Tak terasa apa yang dicari somat, rumput dan daun-daunnya akhirnya memenuhi keranjang tersebut. Dan akhirnya waktu menjelang asar telah tiba, somat kembali untuk menghadap gurunya, kemudian mandi, menunggu di musola. Tak selang berapa lama sang guru datang untuk sholat berjamaah bersama somat. Akhirnya setelah sholat berjamaah, sang guru memerintahkan kepada somat, "Ger, untuk sore hari kamu bermeditasilah di musola ini, bacalah istighfar sebanyak-banyaknya sampai nanti waktu menjelang maghrib." Akhirnya somat menjalani sesuai apa yang menjadi titah atau perintah sang guru. Dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan, sang somat memulai meditasi, memulai wiritan, membaca istighfar, hingga tak terasa waktu menjelang maghrib telah datang. Sang guru kembali datang ke musola untuk menjalankan sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib berjamaah bersama somat, kemudian sang guru memerintahkan lagi kepada somat, "Ger, istirahatlah sejenak untuk menunggu waktu sholat isya." Tak berserang lama, adzan dari kejauhan lirih dan merdu, waktu tanda sholat isya telah tiba. Akhirnya somat kembali sholat berjamaah dengan sang guru. Setelah selesai sholat berjamaah
dengan sang guru. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kemudian sang guru memerintahkan kepada Somad, "Ger, nanti sebelum jam 12 naiklah kamu ke atas bukit sana, di bawah pohon yang besar itu. Mulailah kamu bermeditasi di sana. Jangan lupa sebelum meditasi sampaikan, berdoalah apa yang menjadi hajat dan juga keinginanmu. Jangan lupa untuk membawa dupa dan minyak ini. Dupa ini nyalakan sebelum kamu memulai meditasi, dan minyak ini oleskan di dada dan tanganmu sebelum engkau mulai meditasi." Tanpa banyak tanya, Somad menjawab, "Inggih sendika dawuh, wahai guruku." Kemudian sang guru juga berpesan, jika nanti sudah terdengar adzan tanda fajar, tanda sholat subuh telah datang, maka sudahilah meditasimu dan kembalilah segera untuk kita menjalankan sholat berjamaah. Akhirnya Somad mulai meditasi di atas bukit di bawah pohon yang besar dan rindang. Tak terasa waktu menjelang sholat subuh pun akhirnya adzan terdengar lirih dan merdu dari kejauhan. Tanpa berpikir panjang, Somad mendengar adzan dan turun dari bukit kembali ke musola untuk menunggu sang guru menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Selesai menjalankan sholat subuh berjamaah, kemudian sang guru bertanya kepada Somad, "Ger, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu rasakan?" Sang Somad menjawab, "Mohon maaf guru, saya tidak melihat apapun, saya tidak merasakan apapun kecuali angin dan hawa dingin yang memang lokasinya di perbukitan." "Baiklah," sang guru menjawab, "ulangi apa yang saya sampaikan 1 hari ini hingga nanti sampai dengan 7 hari." Somad menjawab, "Sendika dawuh guru, saya akan menjalankan sesuai dengan apa yang engkau perintahkan dengan sungguh-sungguh." Tak terasa waktu berjalan begitu cepat, sampailah Somad berada di bawah bimbingan sang Kiai Langitan menginjak malam ke-7 hari. Seperti biasa, setelah selesai sholat isya, Somad beristirahat di musola menunggu waktu sebelum jam 12 malam untuk menjalankan ritual dan meditasi. Akhirnya waktu telah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Somad melangkahkan kakinya menuju ke perbukitan, menuju ke pepohonan yang ada di atas bukit sana. Setelah sampai di sana, seperti kebiasaan yang telah dijalani selama 6 hari sebelumnya, Somad menyalakan dupa, Somad mulai meditasi, Somad mulai mengoleskan minyak yang dikasih gurunya ke dada dan tangannya. Namun di hari ke-7 ini ada sesuatu yang berbeda pada saat Somad menjalankan meditasi. Setelah berjalan kira-kira 2 jam meditasi, Somad merasakan hawa yang begitu dingin yang tidak biasa seperti di hari-hari sebelumnya. Somad mendengar suara rintihan, Somad mendengar suara jeritan, Somad mendengar suara minta tolong dari kejauhan yang tak tahu asalnya dari mana. Suara itu dan hawa dingin itu terasa hingga tak terasa. Azan subuh terdengar lirih merdu dari kejauhan. Tanda untuk Somad mengakhiri meditasi di bukit, di bawah pohon besar, sesuai dengan apa yang menjadi rutinitas tiap malam, sesuai dengan dawuh sang guru. Akhirnya Somad kembali ke musola. Setelah selesai menjalankan sholat subuh bersama, sang guru bertanya kepada Somad, "Ger, di malam ke-7 ini apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu lihat?" Sang Somad menjawab, "Wahai guru, saya mendengar suara rintihan. Wahai guru, saya mendengar suara minta tolong. Wahai guru, saya mendengar suara teriakan. Namun suara-suara tersebut tidak ada wujudnya dan suara tersebut
terdengar terus sampai saya mendengar azan subuh berkumandang. Dan saya merasakan hawa malam tadi begitu terasa sangat dingin, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Sang guru hanya tersenyum, sang guru hanya senyum, dan sang guru mengatakan, "Ger, kamu belum berhasil. Ger, apa yang menjadi hajatmu belum terkabulkan. Apakah kamu masih mau melakukannya, ataukah kamu ingin kembali pulang?" tanya sang guru kepada Somad. Dengan tekad yang bulat, dengan keyakinan yang penuh, Somad menjawab, "Izinkan saya, wahai guruku, untuk mengulangi apa yang menjadi perintah engkau. Izinkan saya yang guru untuk tetap tinggal di sini, untuk tetap istiqomah menerima arahan dan bimbingan dari engkau, wahai guruku." Akhirnya 7 hari berlalu, keadaan masih tetap sama, dan sang guru pun kembali tanya, "Wahai Somad, kamu belum berhasil. Wahai Somad, kamu belum berhasil. Apakah kamu ingin melanjutkan lagi? Apakah kamu ingin mengulangi lagi?" Dengan keyakinan dan tekad bulat Somad menjawab kepada gurunya, "Wahai sang guru, saya tetap akan tinggal di sini. Wahai guru, izinkan saya untuk tetap menimba ilmu terhadap engkau, sang guru. Wahai guru, izinkan saya untuk tetap menjalani meditasi sesuai dengan apa yang engkau perintahkan." Sang guru menatap dengan wajah dan tatapan yang begitu sejuk, menyampaikan kepada Somad, "Baiklah Ger, engkau mulai lagi besok malam, dan ini adalah ketiga kalinya engkau mencoba." Akhirnya tak terasa Somad menjalankan perintah gurunya. Hari demi hari berlalu, malam demi malam berlalu, aktivitas mengisi kolah, aktivitas mencari rumput untuk pakan ternak sang guru dilaluinya. Tak terasa telah 21 hari. Di malam 21 hari, tanpa keraguan, Somad kembali menuju ke bukit, menuju ke bawah pohon besar untuk menjalankan ritual dan meditasi. Namun malam ini ada hal yang berbeda yang dialami Somad. Dimulailah Somad membaca doa, menyalakan dupa, mengoleskan minyak di dada dan di tangannya. Tak butuh waktu lama, Somad larut dalam keheningan meditasi. Tak terasa waktu berlalu hingga akhirnya Somad merasakan sesuatu. Tiba-tiba suasana sunyi, tiba-tiba suasana begitu sunyi, yang biasanya ada suara jangkrik, yang biasanya ada suara serangga, yang biasanya ada angin sepoi-sepoi. Namun malam itu suasana menjadi sunyi, gelap gulita. Sesekali Somad membuka matanya untuk melihat di sekelilingnya, untuk melihat di sekitarnya. Namun malam itu berbeda. Seolah-olah Somad ada di suatu tempat yang sangat gelap gulita. Tak terduga tiba-tiba ada angin yang begitu kencang menerpa dirinya dan di sekitarnya. Somad langsung memejamkan mata, merasakan angin yang tak wajar tersebut. Dengan rasa penasaran, dengan rasa penuh kecemasan, tak disangka-sangka, tak diduga-duga, tiba-tiba kelihatan sosok berbaju putih yang ada nampak di jauh sana dengan tutup kepala berwarna putih semakin mendekati Somad. Karena penasaran, Somad membuka matanya, namun sosok itu tidak terlihatan. Kemudian Somad memejamkan mata lagi, sosok itu nampak dengan jelas ada di depan Somad. Somad tak mampu bicara. Somad larut dalam keheningan dan penasaran dan keraguan. Siapakah sosok ini? Semakin dekat dan semakin dekat, akhirnya sosok tersebut mengucapkan salam kepada Somad. "Assalamualaikum Ger Somad." Dalam kesunyian, dalam batin Somad menjawab, "Waalaikumsalam."
Sosok tersebut kemudian lanjut berinteraksi dengan Somad. Ger Somad, perkenalkan saya Khodam yang diutus oleh guru engkau, Sang Kiai Langitan. Somad, dengan tekadmu yang bulat, dengan kemauanmu yang bersungguh-sungguh, atas restu kedua orang tuamu, atas ijazah dari gurumu, aku ijazahkan ilmu rasa sejati terhadap engkau. Jika nanti engkau belum mampu untuk mengingatnya, maka mintalah petunjuk kepada gurumu. Dengarkan baik-baik Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa ingsun rasa sejati, sejatine ingsun kala Gusti. Rasa ingsun dumadi kersaning Gusti Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sakjroning pati ana pati, sakjroning urip ana urip. Urip kang sejati yaiku nalikaning kowe mati. Mati kang sejati yaiku nalikaning kowe urip. Rasa ingsun rasa sejati, apa kang dadi kekarapanku dumadi kersaning Gusti Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terimalah ijazah ilmu rasa sejatiku ini dariku, wahai Somad. Ini semua ialah atas karomah gurumu. Ini semua atas doa restu orang tuamu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahanmu untuk menerima ijazah ilmu rasa sejati ini. Dalam kesunyian, dalam keheningan, Somad seolah-olah merasa ada di dimensi lain, ada di suatu tempat yang tak tahu letaknya di mana. Setelah sosok putih tersebut yang berwujud manusia tua tersebut menyampaikan apa yang menjadi kemauan Somad, sosok tersebut mengucapkan salam pamitan. Dalam keheningan, Somad menjawab salam tersebut, Waalaikumsalam. Tiba-tiba suasana kembali normal. Angin yang begitu kencang tadinya kini hilang. Yang tadi gelap gulita kini samar-samar terlihat sinar terang rembulan malam. Suara jangkrik mulai terdengar, suara serangga yang ada di hutan mulai terdengar dengan lirih-lirih. Tak terasa waktu mulai menjelang fajar, hingga suara adzan terdengar lirih merdu dari kejauhan. Tanda Somad harus mengakhiri meditasinya dan kembali pulang menuju musola untuk menjalankan sholat beribadah, sholat subuh bersama gurunya. Setelah selesai menjalankan sholat subuh, sang guru bertanya, Ger, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu rasakan? Kemudian Somad menceritakan apa yang dia alami. Wahai guruku, saya didatangi sosok manusia tua berbaju putih, bersorban putih, menyampaikan kepada saya dan kemudian mengijazahkan sebuah ilmu yang ia beri nama ilmu rasa sejati. Kemudian saya juga diperintahkan jika saya belum mampu mengingat untuk minta petunjuk terhadap guru. Somad menceritakan dengan detail apa yang dia alami kejadian tadi malam pada saat meditasi. Akhirnya dengan penuh senyum sang guru menyampaikan, Ger Somad, sejatinya yang menemui engkau tadi adalah khodam dari ilmu rasa sejati. Atas izin Allah, atas kemudahan yang diberikan Allah, semata-mata bukan karena diriku, semata-mata bukan karena siapapun, semua adalah atas kehendak Allah. Ger, ilmu rasa sejati iku bisa engkau gunakan untuk menaklukkan jin. Ilmu rasa sejati itu bisa engkau gunakan untuk menarik benda pusaka. Ilmu rasa sejati itu bisa engkau gunakan untuk menerawang, untuk melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Sang guru menjelaskan kepada Somad, namun perlu engkau ketahui bahwa yang engkau terima barulah awal dari apa yang nanti ada ritual yang harus kamu jalankan selanjutnya.